Movie ini bercerita tentang dua orang yang saling bertukar tubuh bernama Taki dan Mitsuha. Cerita dimulai dengan mereka yang selalu merasa gelisah setiap bangun dari mimpi di pagi hari, bahkan kadang-kadang sampai menangis. Mereka berdua sama-sama merasakan ada hal yang sangat berharga, hilang dari dalam diri masing-masing, tetapi tidak mengetahui hal apa itu. Mereka merasakan itu sejak hari di mana komet mulai melintas di langit malam. Cerita kemudian mengalami flashback ke masa lalu. Flashback dimulai dari Taki yang berada di dalam tubuh Mitsuha. Ia kaget melihat dirinya ada di dalam tubuh seorang gadis saat di depan cermin. Mitsuha adalah gadis yang tinggal di daerah pedesaan bernama Itomori, bersama nenek dan adiknya yang bernama Yotsuha. Keesokan harinya mereka kembali lagi ke tubuh masing-masing dan beraktivitas seperti biasa lagi. Mitsuha memiliki teman dekat yang bernama Sayaka dan Teshi. Mereka berdua menceritakan kejadian aneh yang terjadi kemarin karena Mitsuha bertingkah aneh dan berbeda dari yang biasanya. Ketika di sekolah, Mitsuha dibuat kebingungan karena di buku catatannya terdapat tulisan, "Kamu siapa?" Karena itu bukan tulisannya. Guru Mitsuha menjelaskan tentang kata werdoki yang berarti senja, yaitu saat bukan siang maupun malam. Pada saat inilah garis dunia mulai mengabur dan memungkinkan kita dapat bertemu dengan makhluk bukan manusia. Saat istirahat sekolah, Sayaka dan Teshi menceritakan kejadian kemarin, di mana Mitsuha tidak tahu di mana tempat duduk dan lokernya seperti orang yang hilang ingatan. Kemudian Mitsuha menjawab bahwa belakangan ini dia sering bermimpi tentang menjalani hidup seseorang di Tokyo. Namun mimpi itu terasa sangat nyata. Mitsuha sangat bosan dengan kehidupan yang ada di desanya yang sangat kecil, sempit, bahkan tidak ada hiburannya. Keluarga Mitsuha adalah penjaga kuil Miyamizu yang mempunyai tradisi yang harus diwariskan kepada keturunannya. Salah satu tradisinya adalah membuat kuchikamizake. Tradisi ini bertujuan untuk membuat sake alami dengan cara mengunyah nasi, memuntahkannya kembali ke dalam kotak, memfermentasikannya, lalu dijadikan alkohol. Kemudian cerita berpindah ke Tokyo di kediaman Taki. Kejadian yang sama terjadi lagi, kini menceritakan Mitsuha yang berada di dalam tubuh Taki. Di sana Mitsuha sangat kagum melihat pemandangan sekitarnya, mimpinya seakan menjadi kenyataan karena dia sangat ingin pergi ke Tokyo. Walaupun awalnya ia sempat kesasar saat pergi ke sekolah, tetapi ia sangat menikmati kehidupannya sebagai Taki. Sambil bersekolah, Taki juga bekerja paruh waktu di restoran. Mitsuha banyak melakukan kesalahan-kesalahan saat melayani pelanggan. Untungnya ada senior Taki yang bernama Okudera, yang membantu Mitsuha. Taki adalah orang yang sangat teratur kehidupannya, dia selalu mencatat kegiatan hariannya di ponsel. Mitsuha pun teringat dengan tulisan yang menanyakan siapa namanya. Lalu dia mengambil pulpen dan menuliskan namanya di telapak tangan Taki, dengan menuliskan nama Mitsuha. Keesokan harinya mereka berdua kembali ke tubuh masing-masing. Taki bingung melihat telapak tangannya bertuliskan Mitsuha, dan terkejut melihat tulisan yang ada di diari ponselnya. Setiap hari, saat malam tiba mereka merasa kejadian yang mereka alami tersebut hanyalah mimpi. Namun, setelah membaca catatan masing-masing, ternyata yang mereka kira mimpi tersebut adalah kejadian yang sangat nyata. Mereka memang benar-benar bertukar tubuh. Mereka pun memutuskan untuk membuat aturan untuk menjaga kehidupan masing-masing dan saling berkomunikasi lewat catatan masing-masing. Waktu pun berlalu begitu cepat, banyak kejadian yang telah terjadi akibat pertukaran tubuh ini. Suatu ketika, saat berada pada tubuh Mitsuha, kebetulan hari itu adalah hari di mana keluarga Miyamizu harus membawa sake yang dibuat Mitsuha dan Yotsuha dulu, untuk dipersembahkan kepada dewa pelindung kuil Miyamizu. Dalam perjalanan ini, nenek Mitsuha sempat bercerita tentang Musubi, yang artinya dewa pelindung. Kata Musubi ini memiliki makna yang sangat luas. Menganyam benang adalah Musubi, berhubungan dengan orang adalah Musubi, dan aliran waktu adalah Musubi, semua itu adalah kekuatan dewa. Setelah sampai ke badan dewa pelindung kuil, lalu Taki mempersembahkan sake tersebut. Ketika senja, tiba-tiba nenek Mitsuha menanyakan apakah Mitsuha sedang bermimpi atau tidak. Seketika Taki pun kembali ke tubuh aslinya, terbangun dari tidurnya dan air matanya keluar. Dia tidak mengerti kenapa air matanya keluar. Ketika Taki membaca catatan yang dibuat Mitsuha di ponselnya, ternyata hari ini dia ada janji kencan dengan Okudera.
Di tempat kencan, Taki sangat tertarik dengan lukisan-lukisan yang terdapat pada sebuah dinding. Itu adalah pemandangan alam yang ada di desa Itomori. Saat kencan berakhir, Taki membaca lagi catatan yang dibuat oleh Mitsuha. Mitsuha menulis saat kencan berakhir, malam pun terlihat indah, komet akan melintas di langit. Taki mencoba menelepon Mitsuha, tetapi tidak dapat tersambung. Di saat yang sama cerita berpindah ke tempat Mitsuha. Saat itu Mitsuha sedang patah hati karena Taki akan berkencan dengan Okudera, jadi dia memotong rambutnya. Di malam hari Mitsuha pergi ke bukit bersama teman-temannya untuk melihat indahnya komet Tiamit yang akan melintas. Namun, tiba-tiba komet itu terbelah menjadi dua. Cerita berpindah ke Taki. Pada saat bertukar tubuh lagi, Taki ingin mengatakan ke Mitsuha bahwa kencannya dengan Okudera gagal total, namun mereka tidak pernah bertukar tubuh lagi. Karena penasaran dengan peristiwa ini, Taki pun berencana untuk mencari keberadaan Mitsuha. Dia mulai menggambar desa Itomori sesuai dengan ingatannya dan mencari referensi di buku-buku dan internet tentang keberadaan desa itu. Hari-hari pun berlalu, dan akhirnya gambar desa Itomori pun selesai dia buat. Setelah itu perjalanan Taki dalam mencari desa Itomori pun dimulai. Awalnya dia berencana mencari tempat itu seorang diri. Namun tak disangka di stasiun sudah menunggu Tsukasa dan Okudera yang akan ikut membantu Taki mencari desa Itomori. Perjalanan berlangsung lama, karena Taki mencari tanpa mengetahui secara pasti di mana lokasi Itomori itu. Dia hanya bermodalkan gambar yang sudah dia buat. Taki pun sempat putus asa dengan keadaan karena dari orang-orang yang ia temui, tidak ada orang yang tahu tentang lokasi desa Itomori. Ketika mereka bertiga sedang makan di kedai ramen, Taki pun memutuskan untuk kembali saja ke Tokyo. Namun saat Taki mengeluarkan gambar desa Itomori dari dalam tasnya, pemilik ramen melihat dan mengatakan bahwa gambar Taki sangat bagus dan memang mirip seperti Itomori yang asli. Desa Itomori sudah hancur terkena pecahan komet Tiamit 3 tahun yang lalu yang menyebabkan ratusan orang meninggal. Kemudian Taki dan teman-temannya menuju ke tempat di mana terdapat bekas hantaman komet Tiamit. Setelah sampai di lapangan sekolah, sudah terdapat garis polisi di sana. Tampak semua tempat telah hancur terhantam komet tersebut kecuali di lapangan sekolah Mitsuha. Taki tidak percaya kalau komet ini terjadi 3 tahun yang lalu dan menewaskan ratusan orang di sini karena beberapa minggu yang lalu dia masih berhubungan dengan orang-orang di sini saat bertukar tubuh dengan Mitsuha. Dia pun menunjukkan catatan yang dibuat Mitsuha yang ada di ponselnya. Tiba-tiba catatan tersebut terhapus otomatis dan menghilang. Di perpustakaan, Taki mencari informasi tentang peristiwa komet Tiamit tersebut. Dari informasi yang ada, komet Tiamit terjadi 1200 tahun sekali, tidak ada yang menyangka bahwa komet Tiamit akan keluar dari jalur orbitnya dan menghantam desa Itomori. Setelah melihat daftar nama-nama yang tewas, Taki melihat nama Mitsuha berada dalam daftar tersebut. Tetapi Taki menyangkalnya karena dia masih berhubungan dengan Mitsuha sekitar 2-3 minggu terakhir. Taki sangat tidak percaya bahwa kejadian ini terjadi 3 tahun yang lalu. Taki sempat mengira peristiwa yang selama ini dia alami hanya imajinasi dan mimpinya saja. Ketika dia mencoba mengingat nama gadis yang diajak bertukar tubuh, seketika dia lupa dengan nama Mitsuha. Okudera menanyakan kepada Taki tentang gelang yang selalu dia pakai karena mirip dengan anyaman gelang yang ada di desa Itomori. Taki menjawab bahwa gelang tersebut dulu dia dapat dari seseorang tetapi Taki tidak mengingat nama orang tersebut. Seketika Taki mengingat perkataan dari nenek Mitsuha. Benang adalah perwujudan dari aliran waktu itu sendiri. Setelah itu, di pikiran Taki terlintas tempat yang dulu sempat dia kunjungi saat membawa sake bersama nenek. Lalu Taki mencoba untuk mencari badan dewa pelindung kuil Miyamizu seorang diri. Setelah terus mencari, akhirnya tempat itu ditemukan. Taki pun percaya bahwa yang dialaminya selama ini bukan mimpi atau hanya imajinasinya saja. Sesampainya di dalam gua, dia menemukan sake yang dulu sempat dia bawa dan persembahkan. Dia akhirnya sadar bahwa selama ini dia bertukar tubuh dengan Mitsuha di waktu yang berbeda. Dia percaya dengan adanya musubi, lalu Taki meminum sake tersebut, berharap dia bisa mengulang waktu yang telah terjadi dan mengubah peristiwa di masa lalu. Setelah meminum sake Mitsuha, tiba-tiba Taki terpeleset dan masuk ke dalam aliran waktu. Dia melihat semua kenangan Mitsuha dari Mitsuha baru lahir sampai dengan peristiwa komet terjadi.
Setelah itu Taki pun terbangun dan dia sedang berada di dalam tubuh Mitsuha tepat di waktu di mana peristiwa komet belum terjadi. Saat terbangun dia bertemu dengan nenek Mitsuha, dan nenek Mitsuha menyadari bahwa itu bukan Mitsuha yang dia kenal. Dahulu nenek dan ibu Mitsuha juga sempat mengalami kejadian yang sama yaitu bertukar tubuh dengan seseorang. Setelah bercerita dengan nenek, nenek pun tidak percaya dengan cerita Taki yang mengatakan komet akan menghancurkan Itomori. Begitu juga dengan teman sekolahnya. Tapi bersama Sayaka dan Teshi, Taki berencana untuk mengevakuasi semua penduduk desa Itomori ke lapangan sekolah karena dia tahu hanya itu tempat yang tidak terkena hantaman komet. Taki pun teringat dengan kejadian kemarin saat dia mengunjungi badan Dewa Pelindung Kuil. Cerita berpindah ke Mitsuha. Mitsuha pun terbangun di tempat di mana Taki terpeleset di dalam gua dan terkejut bisa ada di dalam tubuh Taki lagi. Mitsuha melihat pemandangan danau dan terdapat bekas hantaman komet Tiamit. Dia tidak percaya bahwa dia sebenarnya sudah mati saat kejadian komet tersebut. Lalu Mitsuha mengingat kejadian yang dulu saat dia pergi ke Tokyo. Dia ke Tokyo di waktu di mana Taki dan Okudera akan pergi berkencan. Tapi di Tokyo dia tidak bisa menemukan Taki. Yang dia percaya adalah pasti mereka berdua akan saling menyadari kalau mereka adalah orang sering bertukar tubuh dan tempat. Saat dia menunggu di stasiun, akhirnya Mitsuha melihat Taki dan saling bertemu. Sayangnya Mitsuha pergi ke Tokyo 3 tahun yang lalu di waktu di mana Taki belum mengenal Mitsuha. Tepat di pemberhentian kereta, Taki pun menanyakan siapa nama wanita itu. Mitsuha pun memberitahu siapa namanya dan memberikan anyaman ikat rambutnya kepada Taki. Cerita kemudian berpindah ke Taki yang sedang berlari menuju tempat di mana Mitsuha berada. Taki pun ternyata ingat dan sadar bahwa wanita yang 3 tahun lalu sempat dia temui di kereta adalah Mitsuha. Di atas bukit Taki berteriak memanggil nama Mitsuha dan teriakan tersebut didengar oleh Mitsuha. Mereka berdua saling memanggil nama, dan saling mendengar, tetapi tidak bisa saling bertemu. Meskipun mereka berada di lokasi yang sama, mereka tidak bisa bertemu karena perbedaan waktu. Matahari akhirnya terbenam dan mempertemukan mereka berdua di posisi saling berhadap-hadapan. Ketika kata Waredoki akan berakhir mereka berdua memutuskan untuk saling menuliskan nama di telapak tangan agar saat kembali ke tubuh masing-masing, mereka berdua tahu siapa nama yang selama ini mereka coba untuk ingat. Pertama Taki menulis di tangan Mitsuha. Kemudian saat giliran Mitsuha yang akan menulis, tiba-tiba kata Waredoki berakhir dan mereka berdua kembali ke tubuh masing-masing. Taki akhirnya tahu tujuan dia ke tempat ini untuk apa dan mencari siapa. Namun semakin Taki berusaha mengingat nama Mitsuha, semakin pudar ingatannya, sampai akhirnya dia tidak mengingat lagi nama Mitsuha. Begitu juga dengan Mitsuha yang tidak bisa mengingat nama Taki. Saat dia melihat nama yang ditulis di telapak tangannya, ternyata yang tertulis bukan nama Taki melainkan kalimat, "Aku suka kamu." Cerita kembali ke Mitsuha dan teman-temannya yang sedang melanjutkan misi evakuasi. Pecahan komet pun akhirnya menghantam desa Itomori dan menghancurkan daerah sekitarnya kecuali gedung sekolah. Misi tersebut akhirnya sukses menyelamatkan nyawa semua orang. Flashback cerita pun berakhir. Dan kemudian cerita kembali ke masa sekarang di tempat Taki berada. Saat di stasiun, Taki kebetulan melihat wanita dengan ikat rambut yang terbuat dari anyaman. Lalu Taki bergegas menemui wanita tersebut, tetapi tidak ketemu. Dalam hatinya Taki berkata bahwa dia selama ini selalu mencari sesuatu. Dia tidak tahu sejak kapan selalu dihantui oleh perasaan itu. Dia juga tidak tahu apa yang dia cari, apakah orang, benda, ataupun tempat. Tetapi dia yakin yang dia cari selama ini adalah keberadaan seseorang. Sampai akhirnya di dalam kereta, secara kebetulan Taki dan Mitsuha saling berpandangan dan menyadari bahwa mereka selama ini saling mencari keberadaan masing-masing. Kemudian mereka berdua saling mencari untuk bisa saling bertemu. Sampai akhirnya mereka berdua saling memandang di sebuah anak tangga. Mereka kemudian berpapasan, namun tidak ada yang mau menyapa duluan. Karena perasaan yang begitu kuat, Taki memberanikan diri bertanya kepada wanita itu apakah sebelumnya mereka pernah bertemu. Mitsuha membalikkan badan dan menangis, lalu menjawab dia pun juga merasakan hal yang sama. Movie ini ditutup dengan adegan di mana mereka berdua saling menanyakan nama masing-masing.